Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah sangat menyayangi seorang laki-laki qala yang mengatakan, ya ahla, wahai ahliku, salatakum, tegakkanlah salat, siyamakum, melaksanakanlah puasa, zakatakum, tunaikanlah zakat, miskinakum, sayangilah orang-orang miskin, yatimakum, jagalah anak-anak yatim, jiranakum, berbuat baiklah kepada tetanggamu, la'alallahu yajma'ukum ma'ahum, semoga Allah mengumpulkan kamu ma'ahum, beserta mereka, fil jannah, di dalam surga, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alladhi sadaqallahu al-azim, sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada kaum serta jajarannya para asatidz asatidz para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Uqudul Ijan. Sekarang wa'lam annahu yanbaghi lirajulin ayyusa imra'atahu wa ayyunfiqu 'alaiha ala qadri wus'ihi. Wa'lam, ketahuilah oleh kita semuanya, annahu, sesungguhnya, yanbaghi, sepantasnya, lirajulin, madatul inbigo haqiqatun fil mandub wa majajun fil wujub.
Kalau ada kata yang bagi maknanya dua. Secara mana hakikat adalah sunnah, tetapi majazi, makna secara majazi yaitu maknanya wajib. Yang bagi lirajulin, wajib bagi suami, bagi seorang suami, sunnah bagi seorang suami. Apa yang diwajibkan ayyusu imra'atahu, berwasiat kepada istrinya. Wasiat maksudnya ayya'muroha, wajib bagi suami memerintahkan kepada istrinya, wajib kepada suami mengingatkan istrinya. Wa yasta'tifa biha, wajib kepada suami untuk berlaku lemah lembut kepada istrinya. Sebagaimana di dalam hadis, rahimallahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'alallahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah sangat menyayangi seorang laki-laki qala yang mengatakan ya ahla, wahai ahliku, salatakum, tegakkanlah salat, siyamakum, laksanakanlah puasa, zakatakum, tunaikanlah zakat, miskinakum, sayangilah orang-orang miskin, yatimakum, jagalah anak-anak yatim, jiranakum, berbuat baiklah kepada tetanggamu, la'alallahu yajma'ukum ma'ahum, semoga Allah mengumpulkan kamu ma'ahum, beserta mereka, fil jannah, di dalam surga, insyaallah. Ini ya, jadi kita itu pantas atau seyogianya, yaitu berwasiat kepada istri kita tentang masalah ibadah, ya, tentang sholat, puasa, zakat, dan juga tentang orang-orang miskin. Ketika kita diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa saudara-saudara kita yang berada di garis bawah itu, orang yang tidak mampu, atau lihat kanan kiri kita apakah ada anak-anak yatim, jangan lupa santunin mereka. Jangan hanya setahun sekali. Ini ya, apa teh bulan apa? Muharram, lebaran anak yatim kesian sekali kalau setahun sekali. Hidupnya tiap hari apa setahun sekali? Setiap hari. Makanya lihat ya kanan kiri kita, takutnya masih ada anak-anak yatim yang tidak mampu, itu ya, anak-anak yatim yang tidak mampu. Tapi harus diketahui anak yatim itu batasnya sampai balik, ya. Kalau udah 16 tahun, 17, apalagi sampai 20 tahun, itu bukan anak yatim. Jadi batasnya sampai balik, itu ya, anak yatim. Anda juga orang yang ngasih anak yatim ngelihatnya ke ibunya, waduh masih muda nih, tujuannya lain. Tapi nggak apa-apa sih, itu ya, nggak apa-apa, janda itu. Nah, kalau berani mah silahkan. Kalau bagi-bagi bapak-bapak yang sudah berani, kuat, ya mangga silahkan. Itu Bu ya. Ya, oh kan, udah ngasih sinyal, iya. Di rumah dibobok. Insyaallah.
Kasihan ya. Jiranakum. Nah, jangan lupa juga tetangga kita. Ini mau ke Mekah tiap bulan, haji tiap tahun, tetangganya belangsak, dia makan pagi sore nggak makan, makan sore pagi nggak makan, insyaallah. Itu ibadah umrah haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bu ya, Bu, lihat tetangga-tetangga kita gitu ya, sensitif. Kita harus punya kepribadian sosial itu ya, yang berjiwa sosial. La'alallah yajma'ukum mahum fil jannah. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya beserta mereka fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Selanjutnya, nah, wajib bagi seorang suami ayunfiqu 'alaiha, memberikan nafkah 'alaiha kepada istrinya, ala qadri wus'ihi, sekemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Dan juga kepada istrinya, was ibu-ibu ini, jangan menuntut di atas kadar kemampuan suami. Dia jangan menuntut di atas kadar kemampuan suami. Kalau suaminya mampu satu hari 50.000 ya 50.000, jangan dituntut 100.000. Nyari 50.000-nya kemana? Itu ya, takutnya nanti ketika ada tuntutan seperti itu suaminya ngutang gitu. Itu yang ditakutkannya lagi, ngutangnya ke renten. Waduh, bahaya itu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Yang mampunya suami satu harinya 100.000 ya 100.000. Jadi dipas-pasin, cukupin. Selanjutnya wa ayyastahmila 'alaiha. Juga wajib bagi seorang suami untuk bisa menahan dia 'alaiha ay idza adathu, ketika istri kita berbuat yang tidak menyenangkan atau menyakitkan kita. Jadi harus bisa menahan, harus buat banting. Ya, ketika istri kita akhlaknya, budi pekertinya jauh daripada yang diharapkan kita. Yasbiru ala idaiha, sabar ya atas perlakuan yang tidak enak. Sabar. Tetapi ada yang mengatakan sabar diem. Maksudnya sabar di sini ya relatif gitu ya, sesuai dengan kitanya masing-masing, kan beda-beda ya. Sabar seseorang dengan orang lain pasti beda gitu. Wa yataladhdhafu biha, dan wajib kepada seorang suami untuk welas asih, sing besar kasih sayangnya ya, biha kepada istri gitu. Jangan dikit-dikit main tampar, dikit-dikit wah berbuat yang tidak pantas gitu kepada istri. Jadi sparring partner istri gitu, ditonjokin gitu. Itu kan dilihat di TV-TV ya Allah. Piring melayang tiap hari, gelas berterbangan gitu. Dia sing welas asih kita sebagai suami. Maksudnya bi ayyudhariha bil ma'ruf, membiasakan itu ya, membiasakan dengan istri kita itu yang baik, ucapan yang lemah lembut, yang enak didengar gitu ya. Dan juga bergaul dengan istri kita juga yang baik.
Fa innahunna naqisatul aqli wa din. Kenapa? Karena istri-istri kita itu adalah orang yang nakis, kurang itu ya, akalnya atau dinnya itu ya. Jadi nggak panjang pemikirannya, beda perempuan dan laki gitu ya. Jadi kalau bahasa ini mah langkah istri mah pendek, beda dengan langkah suami. Ketika ada masalah, paling istri apa? Ibu-ibu kalau ada masalah mengimpit, kira-kira yang bisa dilakuin apa, Bu? Bu, nangis tuh kan? Nangis ya gitu. Makanya suami ini ya, suami yang menjadi tulang keluarga ya, tulang punggung daripada keluarga, yang bisa meluruskan itu ketika ada masalah dan sebagainya gitu, harus bisa itu ya, harus bisa kita meluruskan. Masalah yang bengkok lurusin biar lurus. Itu masalah akal, kurang akal atau masalah agamanya. Wabil hadis, di dalam hadis, laula annallaha sataral mar'ata bil haya lakanat latusawi kafan min turab. Insyaallah, kalau seandainya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala satarul mar'ata bil haya, tidak menutupi perempuan bil hayai dengan rasa malu, lakanat maka perempuan itu keadaannya la tusawi kafaan min turab, tidak jauh beda gitunya dengan satu genggaman tanah. Itu perumpamaan baginda Rasulullah SAW memperbanyak seperti itu. Kalau perempuannya itu tidak Allah kasih rasa malu itu ya, maka tidak jauh beda perempuan itu dengan segenggam tanah. Maksudnya apa? Gak ada apa? Gak ada faedahnya sama sekali. Murah. Nah, segenggam tanah siapa? Harganya berapa? Kalau seandainya Allah tidak menutup perempuan itu dengan rasa malu, sedangkan sekarang nauzubillah min dzalik ya Allah, itu ya, itu perempuan-perempuan sekarang sudah hilang rasa malunya, itu ya, Masya Allah, ngeri ya, ngeri. Dan itu memang termasuk min asrati sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Nanti kita bahas kembali ya, kita sambung lagi nanti tanda-tanda kiamat. Di antaranya itu tuh perempuan-perempuan yang sudah tidak memiliki rasa malu. Sedangkan dalam hadis baginda Rasul bersabda ya, al mar'atu imadul bilad, perempuan itu diibaratkan seperti tiangnya negara. Suatu negara itu tiangnya perempuan. Di mana sudah hancur, maka apa? Akan hancurlah itu negara, Masya Allah. Tapi ketika baik, maka akan baiklah negara itu. Makanya orang-orang kafir sekarang yang dirusak itu siapa sekarang? Perempuan. Ya. Kenapa? Karena generasi suatu negara itu akan terlahir dari siapa? Perempuan. Dari ibu-ibu lah, dari istri-istri kita lah akan terlahir generasi-generasi negara yang selanjutnya. Insya Allah. Makanya harus dijaga. Kalau pabriknya saja sudah hancur, kira-kira produknya baik apa enggak? Enggak mungkin. Makanya dulu sampai sekarang ingat terngiang-ngiang di telinga. Guru mengatakan gitu, jangan sembarangan kita memilih istri, karena istri kita diibaratkan seperti cetakan. Apa cetakan? Buat nyetak gitu ya. Kita mau nyetak apa? Maksudnya kita pengen anak seperti apa? Itu tergantung
cetakannya. Walaupun benihnya unggul kalau cetakannya, adonannya bagus nih, tapi cetakannya butut itu. Bagus apa enggak kira-kira? Enggak mungkin bagus itu ya. Insyaallah. Itu kan Kak, yang apa yang penjol ya pasti penjol. Kalau cetakannya penjol, miring ya miring gitu. Tadi kalau cetakannya bagus pasti akan menghasilkan produk barang yang bagus nah, gitu. Maka yang dirusak sekarang pertama kali adalah perempuan. Masya Allah, sudah tidak malu lagi gitu ya. Sekarang mau membuka aurat. Nauzubillah gitu ya. Hati-hati sekarang ya. Ini para bapak-bapak kewajiban kita nih, ngejaga istri, ngejaga anak-anak kita, terutama anak perempuan nih. Hati-hati. Diibaratkan kalau pepatah orang tua kita dulu, apa yang mereka katakan, kalau punya anak perempuan itu seperti naruh telur di atas tanduk. Ya Allah, riskan sekali. Makanya harus hati-hati Bu ya, hati-hati. Insyaallah saya juga punya dua. Aduh ya Allah, itu ya ngejaganya yang susah itu, ngejaganya, ngedidiknya. Wa ayyas lukaha sabilal khair. Juga selanjutnya kewajiban nih bagi suami wa ayyas lukaha sabilal khair, mengambahkan apa ngambah itu memperjalankan kepada jalan-jalan kebaikan. Suruh mereka itu untuk berbuat kebaikan. Banyak jalan-jalan kebaikan sekarang, banyak sekali. Qala Ar-Ramli, Imam Ramli mengatakan bi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih, laisa lahu darbu ala tarkis shalah ay bal yaktasiru al amr. Beliau mengatakan pendapatnya, laisa lahu, tidak boleh kepada seorang suami darbuha, memukul istrinya, ala tarkis salat, karena alasan meninggalkan salat. Maksudnya bal yaktasiru alal amri, hanya nyuruh doang. Jadi nggak boleh pakai acara mukulan gitu. Jadi yang beda dengan pendapat yang kemarin. Jadi tok cuma kita suruh doang mah, sholat mah, gitu ya, terus baik gitu. Itu ya, ini menurut pendapat Imam Romli. Kadang kan gitu ibu-ibu apalagi lagi lihat drama apa kor gitu ya. Itu kan lagi ininya ya, drakor teh. Ya Allah, itu udah zuhur. Iya bentar lagi Pak. Itu ya. Pas di ini lagi mah belum sholat juga, belum. Sholat udah jam 2. Oh iya ya jam 2 tuh. Terus itu ya, jadi ngingetin terus, suruh terus-terusan gitu. Selanjutnya wa ay ya'lamaha ma tahtaju ilaihi fiddin min ahkamit thaharah. Wajib bagi seorang suami yaitu mengajarkan kepada istrinya hukum-hukum yang dibutuhkan tentang masalah agama. Ini syariat ya. Jadi wajib bagi suami mengajarkan istri-istrinya tentang hukum-hukum syariat agama. Aduh, ini berat, ini paling berat ini nih ya. Ini paling berat, kelas berat nih. Seperti contohnya min ahkamit thaharah. Itu ya, diantaranya itu hukum-hukum bersuci. Kal ghusli, seperti adus, minal haidi, dari haid, wal janabati, dari junub. Harus ajarkan. Itu ya, ajarkan kepada istri kita. Ustaz boro-boro ngajarin, saya juga nggak tahu wah. Oh sini harus tahu ya, ini harus tahu. Seperti itu, seperti apa? Model secara
Adus itu kan airnya itu harus ngalir aus ya. Jangan nyiuk-nyiuk di ember, airnya ke sana lagi. Embernya kecil lah gitu. Maka bagusnya itu pakai shower gitu ya. Atau kalau dulu kita itu di pancuran kalau mandi gitu. Atau di air yang besar. Itu harus ngalir airnya ya, harus ngalir. Jadi jangan nyiuk-nyiuk di ember yang kecil. Terus airnya kembali lagi ke sana. Itu mustakmal, gak boleh Bu. Itu ya. Awas. Itu ya, dari head ataupun dari junub. Makanya disunnahkan ketika kita sudah berhubungan badan dengan istri kita, sunnah kitanya berwudu. Itu ya, berwudu, sunnah berwudu. Jadi ketika mau tidur nih, wudu dulu gitu. Nah, nanti mandinya setelah bangun tidur baru kita mandi seperti itu. Dan juga harus apa? Harus tahu fardu adus, fardul ghusl gitu ya. Itu harus tahu. Ini harus diajarin ya. Niat ta'mimul badan. Yang pertama niat dan juga nyurambahi badan kalau bahasa ininya. Bahasa Indonesianya apa sih? Jadi airnya itu harus rata semua badan kita. Itu. Jadi basuhnya itu harus rata. Tapi jangan lupa nih niatnya ketika pas kita mau membasuh Mas ya. Ya. Kita nggak kalau pakai gayung atau kalau pakai itu, nah pas kena air ke tubuh kita, nah itu kita niat itu ya, niatnya di dalam hati. Saya niat adus apa dari head, saya niat adus dari janabah sebagainya gitu. Itu ya. Jadi harus rata semuanya di anggota tubuh kita. Nanti ada sunnah-sunnahnya seperti di sela-sela jari kita, jari tangan atau jari kaki di sela-sela itu ya, atau di bagian yang lempat-lempitnya gitu ya, yang sempat-sempitnya juga harus benar-benar diperhatikan. Lubang telinga dan sebagainya itu harus benar-benar bersih itu ya. Wakal wudu wa tayamum, dan juga seperti wudu tayamum harus diajarin gitu. Jangan sampai seumur-umur belum pernah gitu. Mah coba lihat deh cara wudu mama bagaimana gitu. Itu ya, pernah gak Bu digituin Bu sama suaminya itu? Bu, pernah belum? Belum ya? Ya Allah, ini bapak-bapaknya siap-siap ya. Lihat coba Mas sekali-kali gitu pengen tahu wudu mama gitu bagaimana, awas gitu ya. Takutnya nanti tidak sesuai dengan aturan cara wudu yang benar. Harus tahu juga, ajarin. Para wudu ada 6 kan gitu ya. Yang wajib gitu, yang wajib ketika kita wudu itu ada 6. Niat membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, terus apa? Mengusap kepala sedikit, bukan kepala yang kecil nih. Nundutan sama ngajina. Mengusap kepala ya sedikit, mengusap sedikit kepala. Kok kita mah rambut ya, dan rambutnya ada di kepala. Jadi asalnya mashur ra's gitu ya, bukan
mashus sa'ri, tapi mashur roksi, mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Itunya ya apa? Kalimahnya ya. Tetapi rambut ada di kepala. Dalam madhab Syafi'i itu 3 helai juga cukup. Madhab yang lain seperti madhab Maliki itu harus basuh, bukan masuk, goslu. Bedanya goslu dengan masuk juga harus tahu. Ini ya, waduh jadi lebar nih. Gak apa-apa sekalian. Goslu, yang dimaksud dengan goslu itu ada jaril ma', ada air yang netes, ada air yang ngocor. Kalau cuma ngusap doang itu nggak ada air yang netes. Jelas gak? Ya gitu. Jadi kalau wudunya Imam Maliki, madhab Maliki itu harus semuanya ya kalau rambut. Dan juga kalau itu rambut harus pas batasan ke kepala. Bagaimana Ustaz kalau bahasanya sudah sampai ke leher? Itu mah bukan. Rambutnya sudah ke leher. Apalagi ibu-ibu panjang. Bagaimana kalau yang di ujungnya kita nggak bisa? Jadi harus batasan ke kepala. Awas ya, batasan kepala kita rambutnya. Jadi jangan sampai ngerambah sini. Kita usapnya begini nggak cukup. Jadi harus di batas kepala. Awas nih ya. Ini fardu ain, ini ngaji yang begini fardu ain. Gitu ya. Nah itu. Nah, itu bagian suami itu. Gitu ya, bagian suami harus ngajarin seperti itu. Usap kepala itu madhab Syafi'i. Terus membasuh kaki, maksudnya membasuh kaki, telinga mah sunnah ya. Membasuh kaki, goslur rijlaini, kedua kaki, ma'al ka'baini, disertai mata kaki ya, disertai mata kaki. Bahasanya ma'al ya, beda dengan tangan. Goslul yadaini ilal mirfaqaini, bahasanya ilal. Itu kenapa ada bahasa gitu? Awas nih hasilnya. Itu mengajarkan kepada kita yaitu kaifiyah cara mencucinya. Jadi kalau tangan itu dari atas ilal marfaqaini, jadi ilal airnya nanti sampai ke sikut. Beda dengan kaki. Kalau kaki mah ma'al, itu bareng-bareng sama mata kaki. Oh bahasanya ya, nih bahasanya. Itu ini jelas gak? Jelas ya. Jadi dari atas, dari jari ya, jari. Oh itu ya, itu cara. Jadi sampai sikut, bagusnya dilebihkan. Itu dua sama ya. Nah kalau kaki ini bareng-bareng. Itu kalau kaki bareng-bareng sama mata kaki, dan jaraknya juga dekat. Gitu ya, jaraknya juga ada. Tapi yang lebih afdal dilebihkan sedikit. Itu isbagul wudu namanya. Itu isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Setelah itu apa? Tertib. Yang keenamnya adalah tertib. Nah selain itu hukumnya sunnah, seperti cuci tangan. Terus ya, seperti cuci tangan. Terus madmadoh, berkumur. Terus apalagi? Istinsak, menghirup air ke dalam hidung. Awasnya dihirup, bukan ditowel-towel. Ada yang ditowel-towel ya? Tik tik tik, waduh. Tik 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 nih bunyi hujan ya. Awasnya jadi dihirup. Nah kemudian istinsar, apa? Dikeluarkan, semprotin lagi. Nah bagusnya sampai perih katanya gitu. Nah itu ada abdolnya. Abdolnya juga itu membarengkan antara kita madmadu sama istinsa.
airnya tuh. Nah gitu ya. Itu. Nah itu di sunnah, dapat pahala tuh, padilah, ya, dapat padilah sama. Setelah itu yang disunnahkan, awas, apa? Telinga itu ya. Itu telinga juga harus. Nah ini kan bener-bener lepat-lepitnya kan tuh, lepat-lepit di kodek-kodek. No, ini belakangnya awas, ini bagian jempol, set gitu sini. Terus kodek-kodek. Sunnahnya lagi apa? At-tayamun, mendahulukan yang sebelah kanan. Kemudian taslis 3 kali sunnahnya awas ya. Sunnahnya 3 kali seperti itu. Terus kemudian nah setelah beres wudu kita menghadap ke kiblat, angkat tangan berdoa itu ya, doa setelah wudu. Apal? Masuk melupa lagi, salah, kalah sama anak-anak kita. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Maka itu kadang lupa itu ya, baca doa setelah wudu itu kadang lupa. Ya. Awas ya itu. Nah bagaimana kalau di rumah ini ada masalah lagi, aduh kelebihan apa waktunya nih, dikit lagi lah. Ini banyak yang nanya bagaimana Ustadz, katanya kalau di rumah saya mah bareng apa itunya sama apa tempat itu ya. Jadi kan double kamar mandinya, ya gitu, sama juga apa. Kalau tempatnya emang kita mempunyainya segitu-gitunya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi ketika ada lagi, ini bagusnya di luar dari toilet. Kan pakai toilet juga gitu mah ya. Di kamar mandinya nih. Itu sebenarnya makruh, ya. Sebenarnya makruh wudu di dalam, itu di dalam toilet. Bagusnya di luar. Itu kalau rumahnya gede. Kalau yang minimalis, ya, kalau minimalis yang kecil kan di dalam-dalam itu nggak apa-apa, mas ya. Kan kita juga harus tahu. Ya kalau yang gede rumahnya luas, ya harus punya tempat wudhu spesialis khusus ya, untuk wudhu bagusnya di luar. Tapi kalau yang minimalis itu gak apa-apa karena tempatnya tidak cukup. Itu bagusnya. Itu ya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus lihat situasi dan kondisi juga. Nggak bisa kita maksain, nggak bisa, harus di luar. Ya iya kalau tempatnya luas, kalau cuma segitu-gitunya kan gitu ya. Makanya kenapa dulu orang-orang tua kita itu kalau nyimpen apa sih namanya, tempat air apa, gentong gitu ya, itu di luar. Itu jelas kan nih? Itu makanya kalau yang rumahnya lebar, ada lagi bagusnya di luar. Ada tempat keran ya, bikin keran di luar. Itu juga bisa dipakai untuk wudu. Itu ya. Ini jelas ya? Jelas. Terus menghadap ke kiblat dan berdoa. Itu harus diajarin ya oleh suami kita terhadap istri. Tayamum dan juga kalau tayamum kayaknya kita juga belum pernah ya. Belum ya. Ini tayamum ada juga yang salah. Ketika sakit katanya Ustaz gak boleh kita ini air nyentuh air. Tayamumnya ke tembok. Udah ya. Tayamum ke tembok. Kalau lagi perjalanan ke kaca kendaraan. Ya Allah, awas ya, turabnya itu harus suci. Ya, tanahnya itu harus benar-benar suci. Kalau tembok kira-kira tanah bukan itu? Cat itu mah. Mas ya, itu sampai ada yang seperti itu ya. Wah ini ajaran siapa ini? Ya jadi harus benar-benar tanah. Kita saring dulu tanahnya di luar.
Nah, maka apa ya, harus adanya pihak keluarga yang alim itu di sana. Ketika orang tua kita sakit atau ketika kita sakit, nah ada nanti yang bikinin itu tanahnya khusus yang bersih tuh. Tanahnya harus benar-benar bersih, jangan sembarangan gitu ya. Gitu. Jadi juga kemarin terjadi kayak di pesawat. Enak sekarang mau yang pakai apa teh? Display ya, pakai itu. Itu juga bisa pakai display gitu. Dalam keadaan darurat kan itu. Itu ya di pesawat. Kalau kita pakai air pesawat habis nih. Buat heboh gak ada nanti. Jadi pakai semprotan gitu ya. Ada juga yang pakai itu. Jadi jangan ke jok itu gitu. Jadi bagusnya kalau ini bawa sendiri gitu kitanya. Seperti itu. Itu tayamum ya, masalah tayamum. Ini sebenarnya masih pelik ya sebenarnya masalah-masalah begitu. Cuma terbatas waktunya, terbatas. Jadi di babnya insya Allah gitu ya, insya Allah di babnya tersendiri. Ya. Selanjutnya wal haid, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali karena sudah waktunya sudah tidak mencukupi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan segala apa yang kita masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan kita solusi jalan terbaik. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelupaannya ada amanah ya. Di grup Pak Joko kan kemarin bertemu dengan Bapak Saifuddin Zuhri, katanya lagi sakit. Beliau minta didoakan kepada jamaah, salam kangennya kepada jamaah, dan minta doanya untuk kesembuhan beliau. Beliau lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesembuhan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.